Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Yusrina Cahyani Mulyadi. Aku dari kelas 1B STR Keperawatan. Di sini aku bakal ngejelasin tentang sistem kardiovaskular yang merupakan tugas dari ilmu biomedik dasar keperawatan dengan dosen pengampu Pak Osep. Jadi, sistem kardiovaskular apa sih? Sistem kardiovaskular adalah sistem jantung dan pembuluh darah yang bekerja sama untuk memompa darah, mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta membawa kembali produk limbah ke organ yang sesuai untuk dibuang. Jadi di sini aku udah gambar jantung, dan di sini ada beberapa bagian di dalam jantung. Yang pertama itu ada vena cava superior, terus ada aorta, ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis, atrium kiri, ventrikal kiri, katup mitral, katup aorta, terus ada atrium kanan, ventrikal kiri, katup pulmonalis, katup tricuspidalis, dan vena cava inferior. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang sistem peredaran darah berdasarkan sirkulasi sistematik dan pulmonalis. Oh ya, kalau misalnya gambarnya kurang jelas, aku bakal taruh gambarnya di sini ya. Sistem peredaran darah menurut sirkulasi sistematik. Sirkulasi sistematik merupakan sirkulasi darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah itu melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Yang pertama dari sirkulasi sistematik itu dari jantung ke seluruh tubuh. Setelah darah dipompa dari paru-paru, darah yang mengandung banyak oksigen masuk ke jantung melalui vena pulmonalis. Darah tersebut ditampung di atrium kiri. Setelah itu, dari atrium kiri, darah melewati katup mitral menuju ventrikal kiri. Katup mitral ini berfungsi mencegah darah kembali ke atrium ketika ventrikal kiri ini berkontraksi. Setelah darah ini ada di ventrikal kiri ya, darah yang kayak akan oksigen akan dipompa melalui katup aorta untuk menuju ke aorta, arteri terbesar di tubuh. Setelah ada di aorta, darah dialirkan ke berbagai arteri, arteriola, hingga ke kapiler jaringan. Di kapiler, terjadi pertukaran zat, oksigen, dan nutrisi dilepaskan ke sel. Sementara, karbon dioksida dan sisa metabolisme diambil kembali ke jantung melalui vena. Darah yang sudah kaya karbon dioksida dikumpulkan oleh vena ke vena cava superior dan inferior. Vena cava superior membawa darah dari bagian atas tubuh, sedangkan vena cava inferior membawa darah dari bagian bawah tubuh. Lalu, akhirnya darah yang sedikit oksigen masuk ke atrium kanan, dan disinilah darah akan dialirkan ke ventrikal kanan untuk melanjutkan ke sirkulasi pulmonal agar mendapatkan oksigen kembali. Jadi, secara singkatnya, sirkulasi sistematik yang terjadi di jantung itu yang pertama dari atrium kiri ke katup mitral, setelah itu ke ventrikal kiri, lalu ke katup aorta, lalu ke aorta. Setelah itu dialirkan ke seluruh tubuh, lalu kembali melalui vena cava superior dan inferior, lalu akan masuk ke atrium kanan. Jadi itu secara singkatnya sistem sirkulasi sistematik. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang sistem peredaran darah berdasarkan sirkulasi pulmonal. Selanjutnya yaitu sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal itu bisa juga disebut sebagai sirkulasi paru-paru, yang merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya.
Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui vena cava. Tahapan sirkulasi pulmonal itu yang pertama, darah yang sedikit akan oksigen masuk ke atrium kanan dari seluruh tubuh nih. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida dan sedikit oksigen akan masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior yang ada di bawah. Darah ini akan masuk ke atrium kanan. Setelah itu dari atrium kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju ventrikal kanan. Katup ini berfungsi untuk mencegah darah kembali ke atrium saat ventrikal berkontraksi. Lalu, darah akan dipompa di ventrikal kanan. Lalu, saat ventrikal kanan berkontraksi, darah dipompa melalui katup pulmonal menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang sedikit oksigen. Arteri pulmonalis ini berbeda dari arteri lainnya. Setelah itu, pertukaran gas di paru-paru. Arteri pulmonalis bercabang menjadi arteriol dan akhirnya kapiler baru. Di kapiler baru ini, darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen melalui proses difusi. Darah berubah menjadi kaya akan oksigen. Setelah pertukaran gas, darah yang sudah kaya oksigen dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Darah ini masuk ke atrium kiri. Jadi secara singkatnya, sirkulasi pulmonalis itu yang pertama itu dia masuk ke atrium kanan, lalu ke katup tricuspidalis, lalu ke ventrikel kanan, lalu ke katup pulmonal, lalu ke arteri pulmonalis, setelah itu ke paru-paru, lalu masuk lagi ke vena pulmonalis, dan yang terakhir itu ke atrium kiri. Jadi itu secara singkatnya dari sirkulasi pulmonal. Kalau semisalnya dijadiin satu, ya di antara sirkulasi sistematik dan sirkulasi pulmonal, yaitu yang pertama dari sirkulasi sistematik ke sirkulasi pulmonal. Jadi kalau misalnya peredaran darah dan oksigen itu dia pertama dari sirkulasi sistematik, yang berarti dia masuk dari atrium kiri ke katup mitral, ke ventrikal kiri, lalu ke katup aorta. Setelah itu dia akan masuk ke aorta, lalu disebarkan seluruh tubuh, lalu dia akan masuk kembali ke dalam vena cava superior dan inferior. Setelah itu dia akan masuk ke atrium kanan. Setelah di atrium kanan, akan kembali disalurkan ke katup tricuspidalis, setelah itu ke ventrikal kanan, terus ke katup pulmonalis. Setelah itu masuk ke arteri pulmonalis, lalu disebarkan atau ditukar di paru-paru, lalu masuk lagi ke vena pulmonalis, dan yang terakhir itu ke atrium kiri, dan itu akan terus berulang-ulang. Jadi mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan video ini bisa jadi pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih.